Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sekarang kita bicarakan tentang adabul azani, adab-adab azan. Qala asy-syaikhu hafizahullah, innal azana min sya'airillahi ta'ala. Sesungguhnya azan itu termasuk di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zami sya'airil Islam. Dan dia yaitu azan min a'zami sya'airil Islam, termasuk di antara syiar Islam yang paling agung. Wa huwa izanun wa i'lamun bidukhuli waqti salatil maktubati. Azan itu adalah pemberitahuan, pengumuman mengenai telah masuknya waktu salat wajib. Jadi azan itu termasuk di antara syiar Islam, bahkan dia termasuk di antara salah satu syiar Islam yang paling agung. Azan itu adalah pemberitahuan, pengumuman tentang masuknya waktu salat wajib. Wa hunaka ba'dul adabi al-islamiyyati al-muta'alliqati bil azani yang bagi ta'addubu biha. Ada beberapa adab-adab Islam yang berkaitan dengan azan yang patut untuk dilaksanakan, dikerjakan. Wal hirsu 'alaiha, dan sangat patut untuk dipedulikan. Fa min hazihil adab, di antara adab-adab ini, al-adabul awwalu, adab yang pertama, an-niyatus salihatu, yaitu niat yang baik. Jadi berkaitan dengan azan ada adab-adab yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Di antara adab-adab tersebut yang pertama adalah an-niyatus salihatu, yaitu niat yang baik, niat yang salih, niat yang ikhlas. Wazalika bi an yabtaghi al-muazzinu bi azanihi wajah Allah taala. Niat yang baik dalam azan ini maksudnya adalah bahawa muazzin mencari keridaan Allah Azza wa Jalla dengan azan yang dia kumandangkan. Jadi maksud niat yang baik dalam azan adalah muazzin dia mengumandangkan azan semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaltamisa minhu thawaba, dia mencari pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika raghbatun fi tahsilil ajri al-waridi fil ahadits, yaitu karena keinginan untuk memperoleh pahala yang diterangkan dalam hadis-hadis berkaitan dengan pahala azan. Fala yatlubul azana li ajli aradin minat dunya karratibi syahri. Dia tidak menginginkan dengan azan demi mendapatkan suatu keuntungan duniawi, karratibi syahri, seperti gaji bulanan, atau tam'an fi sakanil muazzin, atau karena menginginkan tempat tinggal yang dikhususkan untuk muazzin, au naili manzilatin ijtimaiyatin, atau niat untuk memperoleh posisi sosial, au ghairi zalik, atau yang lainnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan fadl al-azan, sesungguhnya Nabi SAW telah menerangkan tentang keutamaan azan, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, bahwa para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Jadi muazzin dia harus ikhlas mengumandangkan azan. Dia semata-mata mengumandangkan azan demi mencari keridaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan keuntungan dunia dari azan yang dia kumandangkan. Apa keuntungan dunia itu? Seperti gaji bulanan, atau ingin mendapatkan tempat tinggal yang dikhususkan untuk muazzin, atau ingin dipandang, atau ingin dihormati di tengah-tengah masyarakat yang ada di lingkungan masjid tersebut, atau niat-niat yang lain. Nabi kita Muhammad SAW telah menerangkan tentang keutamaan muazzin. Apa keutamaannya? Kata beliau, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, bahwa para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Mengenai hadis ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Di antaranya bahwa di antara maknanya adalah bahwa orang yang muazzin ini di hari kiamat semua orang tenggelam dengan keringatnya. Maka muazzin orang yang paling panjang lehernya sehingga mereka terjauh dari tenggelam dengan keringatnya pada hari kiamat.
Kemudian ada ulama yang mengatakan bahawa maksudnya adalah mereka adalah orang yang paling menonjol dalam menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling menonjol, paling kelihatan ketika menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan muazzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah mereka adalah orang-orang terkemuka di kalangan manusia pada hari kiamat. Karena orang Arab biasa mengatakan bahawa orang-orang terkemuka, para pemimpin di kalangan mereka, biasa mereka katakan dia panjang leher. Maksudnya dia adalah para orang-orang terkemuka di tengah-tengah kaumnya. Wa hazzara sallallahu alaihi wasallam min iltimasid dunya bil azani. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dari niat mencari dunia dengan mengumandangkan azan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Utsman bin Abil As kepada Utsman ibn Abil As, "Wattakhiz muazzinan la ya'khuzu ala azanihi ajra." Dan kamu pilihlah seorang muazzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Kamu pilihlah seorang muazzin yang tidak mengambil upah atas azannya. Maksudnya jika seseorang ditunjuk menjadi muazzin, kemudian dia mensyaratkan bahawa saya harus diupah sekian-sekian, maka dia tidak boleh diberikan tanggungjawab untuk mengumandangkan azan. Fahaza isyaratun ila anna al-muazzina yanbaghi lahul ihtisab fi azanihi. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya muazzin patut baginya untuk ihtisab, untuk semata-mata mengerjakan ibadah karena Allah fi azanihi, dalam azannya. Jadi seorang muazzin hendaknya dia ihtisab, yaitu mengerjakan sesuatu semata-mata karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in jawaza ba'dul ulama'i an ya'khuza ma yufriduhu lahu waliyul amri liqa li ihtibasi 'ala al-azan. Meskipun sebagian ulama membolehkan bagi muazzin untuk mengambil apa yang telah ditetapkan oleh penguasa baginya karena dia sudah fokus untuk mengumandangkan azan. Jadi seseorang kalau dia mensyaratkan bahawa saya harus dikaji sekian-sekian kalau saya menjadi muazzin, maka tidak boleh jadi azan, jadi muazzin. Tetapi kalau pemerintah misalnya yang memberikan bulanan kepada muazzin, maka hal tersebut boleh dia terima karena dia sudah fokus untuk mengumandangkan azan, tidak mengerjakan atau tidak bisa mengerjakan yang lain. Al-adabu tsani, adab yang kedua, ta'ahudul waqti, yaitu memperhatikan waktu solat. Bermakna an yata'ahadal muazzinu waqtal azani wa yutabi'ahu. Memperhatikan waktu, maksudnya adalah seorang muazzin memperhatikan waktu azan, wa yutabi'ahu, dan dia memperhatikannya, mengawasinya, wa yahrisa alaihi fi waqtihi, dan berusaha dia untuk azan di waktunya. Fa innahu aminun ala salatin nasi wa fitarihim wa sahurihim, karena dia merupakan orang yang dipercaya berkaitan dengan solatnya manusia, berbukanya mereka dan sahurnya mereka. Jadi seorang muazzin harus benar-benar memperhatikan waktu, karena orang berpatokan kepada azannya, baik berkaitan dengan solat, baik berkaitan dengan sahur, baik berkaitan dengan berbuka. Hatta la yadhi'a alaihim syai'un min zalika, sehingga tidak ada sesuatu dari yang demikian, dari berbagai macam ibadah yang sia-sia terhadap manusia. Waqad warada fil hadisil mursali, sesungguhnya telah datang dalam hadis mursal, al muazzinuna umana'ul muslimina ala salatihim wa hajatihim. Dikatakan dalam sebuah hadis mursal bahwa para muazzin itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslimin berkaitan dengan salat mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muazzinuna umana'ul muslimin ala fitrihim wa sahurihim. Para muazzin itu adalah orang yang dipercaya oleh kaum muslimin berkaitan dengan berbuka dan sahur mereka. Jadi seorang muazzin dia harus teliti, dia harus akurat dengan waktu, jangan dipercepat mengumandangkan azan kalau memang datang waktunya, dan jangan telat karena berkaitan dengan solat kaum muslimin, berkaitan dengan sahur mereka, berkaitan dengan berbuka mereka. Terkadang sebagian muazzin dia percepat waktu waktu mengumandangkan azan untuk berbuka selama bulan Ramadan. Mungkin selisih 1 menit atau kurang 1 menit. Itu tidak dibolehkan. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, an yakuna al-muazzinu hasana as-sauti, bahwa muazzin itu adalah seorang yang bagus suaranya.
Wa zalika bi an yukhtara lil azani ahsanan nasi sauta, yaitu dengan memilih orang yang paling bagus suaranya untuk mengumandangkan azan. Wa a'lahum bihi, dan yang paling kencang suaranya. Ya, untuk mengumandangkan azan mesti dipilih orang yang suaranya indah dan suaranya keras. Ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, faqum ma'a Bilalin, berdirilah kamu bersama Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita, maka kamu ajarkan kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpimu, yaitu lafaz-lafaz azan. Fal yu'azzin bihi, maka hendaklah Bilal mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Fa innahu anda minka sauta, karena Bilal suaranya lebih nyaring daripada suaramu. Jadi untuk azan mesti dipilih orang yang suaranya bagus dan suaranya nyaring, karena banyak juga orang yang suaranya bagus tapi pelan. Ya, yang harus dipilih jadi muazin itu adalah suaranya bagus dan nyaring suaranya, kedengaran suaranya. Fayam bagilin nasi an yahrisu ala an yakuna al muazzinu hasana saut, maka patut bagi orang-orang memperhatikan agar muazzin itu harus merupakan orang yang bagus suaranya. Lianna ba'dal muazzinina qad yakunu qabiha sauti fayakunu sababan fi tanfirin amati min sima'il azan, karena sebagian muazzin itu suaranya jelek sehingga dia menjadi sebab menjauhnya orang-orang awam dari mendengarkan azan. Ya, terkadang kita dengar ya orang-orang yang azan di masjid-masjid di kampung-kampung misalnya, ya orang yang azan sudah tua, suaranya jelek, pelan, ya sehingga itu menyebabkan banyak orang yang tidak senang mendengarkan azan, bahkan jadi bahan ya candaan, bahan olok-olok. Wa hadza amrun mawjudun lil asaf, ini suatu urusan yang ada, ya teramat disayangkan. Itu adab yang ketiga, bahwa untuk mengumandangkan azan mesti dipilih orang yang bagus suaranya. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, at-taharatu, yaitu mengumandangkan azan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ai an yakunal muazzinu ala taharati mastata'a, maksudnya adalah bahwa seorang muazzin harus dalam keadaan suci semampu yang bisa dia lakukan. Wa zalika asna'a raf'ihi lil azan, yaitu ketika dia sedang mengumandangkan azan. Wa hadza la budda minhu 'inda 'ammati ahli ilmi, ini adalah suatu hal yang mesti menurut mayoritas ulama. Jadi seorang muazzin ketika dia mengumandangkan azan, maka hendaklah dia mengumandangkan azan dalam keadaan sudah suci, dalam keadaan sudah berwudu. Itu menurut mayoritas ulama. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, al-azanu min makanin murtafi'in, yaitu mengumandangkan azan dari tempat yang tinggi. Bimakna an yarqal muazzinu ayas'ada ya ala makanin murtafi'in, yaitu muazzin naik mendaki tempat yang tinggi, hatta yusma'a sautuhu, hingga suaranya kedengaran. Faqad kana Bilalun yu'azzinu ala sathi imra'atin min Bani Najjar baituha min atwali baitin haulal masjid. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di atas rumah seorang wanita dari Bani Najjar di Madinah, yang rumahnya merupakan rumah yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Ya, jadi seorang muazzin ya dianjurkan untuk azan di tempat yang tinggi sehingga suaranya didengar oleh orang-orang yang tinggal di sekeliling masjid. Sebagaimana Bilal radhiyallahu taala anhu, muazzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memandangkan azan dari rumah yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi pada saat itu, yaitu rumah seorang wanita dari kalangan Bani Najjar. Beliau naik ke ke dak rumah perempuan tersebut, dan di sanalah beliau mengumandangkan azan. Wa hadza yughni an zalika mukabbiru sautil mawjudul al-ana ala ma'azinil masjid fi zamanina, dan ini dicukupi oleh adanya ya speaker yang ada di menara-menara masjid pada zaman kita. Jadi kalau zaman kita sekarang ini ya azannya bukan lagi di tempat yang tinggi, dari dalam masjid, karena sudah ada pembesar suara, mukabbir saut, ya pembesar suara, yang suaranya mungkin lebih kedengaran daripada mengumandangkan azan pada zaman dahulu dari tempat yang tinggi. Wazalika kama yara ba'du ahli ilm, sebagaimana pendapat sebagian ahli ilmi. Jadi pada zaman sekarang ini tidak usah naik ke menara masjid untuk mengumandangkan azan,
ya. Kecuali mungkin kalau sedang mati listrik, ya, itu dibolehkan. Tapi pada zaman sekarang ini cukup dengan memandangkan azan dari masjid, dalam masjid, dan pakai pembesar suara yang didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar masjid, bahkan dari jarak yang jauh. Al-adabus sadisu, adab yang keenam, al-azanu qa'ima, yaitu mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Bermakna an yu'azzinal mu'azzinu qa'ima, dengan arti bahwa muazzin itu mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Wa qad ajma'al ulama'u ala zalika, hal tersebut sudah disepakati oleh para ulama. Kama qala Ibnul Munziri rahimahullah, seperti dikatakan oleh Ibnul Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Ijma'. Ajma'a kullu man yuhfazu anhu al-ilmu anna sunnata an yu'azzina al-mu'azzinu qa'ima. Ya, telah bersepakat semua orang yang telah dicatat darinya ilmu bahawa yang sesuai dengan sunnah adalah seorang muazzin mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Jadi mengumandangkan azan itu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk, ya, tapi dalam keadaan berdiri. Dan itu sudah merupakan ijma' ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', bahawa semua para ulama yang dicatat perkataannya, mereka mengatakan bahawa yang sesuai dengan sunnah adalah mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Al-adabus sabi'u, adab yang ketujuh, raf'us sauti bil azani, yaitu ya mengencangkan, mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan. Wa zalika bi an yarfa'al muazzinu sautahu mastata'a, yaitu seorang muazzin mengeraskan suaranya semampunya dia, hatta yusma'un nida'u bis salati, sehingga panggilan untuk salat itu didengar. Jadi ketika mengumandangkan azan jangan dipelankan suaranya, tapi dikeraskan sehingga panggilan untuk mengerjakan salat itu didengar. Jangankan pelan, ya. Kadang-kadang sudah keras ya, suara azan di masjid, yang datang ke masjid untuk mengerjakan salat ya masih sedikit di beberapa masjid, ya, kita lihat. Faqad kana Bilalun, sesungguhnya Bilal, iza azana, apabila beliau mengumandangkan azan, wada'a ya isba'aihi fi uzunaihi, beliau meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Wa hadza yusa'idu ala raf'is sauti, ini membantu untuk mengeraskan suara, mengencangkan suara. Jadi ketika mengumandangkan azan, muazzin harus mengumandangkan azan dengan suara yang kencang sehingga kedengaran panggilan untuk azan di luar masjid oleh orang-orang yang ada di luar masjid, ya. Kemudian cara untuk mengeraskan suara diantaranya adalah meletakkan jari di kedua kuping sebagaimana dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Al-adabus tsaminu, adab yang ke-8, syaf'ul azani wa itarul iqamati, yaitu menggenapkan azan dan mengganjilkan bilangan iqamah. Wa zalika li hadisi Anasin, yaitu sesuai dengan hadis Anas, umira Bilalun an yashfa'al azan wa yutir al-iqamah. Sungguhnya Bilal diperintahkan untuk ya menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Wa makna zalika tikrarul jumlati fil azan, maknanya adalah mengulang kalimat dalam azan, wa ifraduha fil iqamah, dan ya menyebutkannya, membacanya sekali ketika iqamah. Jadi di antara adab azan adalah lafaz-lafaz azan itu dibaca dua kali, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir dibaca dua kali, ya. Kemudian iqamah dibaca satu kali, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, dan seterusnya dibaca satu kali. Nah, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk iqamah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir dibaca ya dua kali, kecuali lafaz qad qamatis shalah dibaca dua kali. Al-adabut tasi'u, adab yang ke-9, luzumus sunnati fil azan, yaitu menetapi sunnah dalam azan, yakni ya mengumandangkan azan sesuai dengan sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai an yalzimal muazzinu sifatal azani wal azani wal iqamatil waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud melazimi sunnah dalam azan ini bahwa seorang muazzin melazimi ya mengerjakan
sifat azan dan iqamah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahya lil azan, lafaz tersebut bagi azan adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, yang terakhir adalah la ilaha illallah. Itu adalah lafaz azan. Walil iqamati, untuk lafaz iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka ketika mengumandangkan azan, maka hendaknya seorang muazzin melazimi dan menjalankan dan membaca lafaz-lafaz azan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insya-Allah kita teruskan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.